Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Mufli dari kelas 11 MIPA Kesehatan 2. Di sini saya ingin membuat tugas video remedial matematika tingkat lanjut untuk membahas konsep utama tentang materi aturan sinus dan aturan kosinus. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang konsep utama aturan sinus dan aturan kosinus yang saya ketahui. Dan yang kedua, contoh soal aturan sinus dan aturan kosinus. Yang ketiga, perbedaan aturan sinus dan aturan kosinus. Dan yang terakhir, contoh perbedaan aturan sinus dan aturan kosinus. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu aturan sinus. Diketahui suatu segitiga ABC seperti di gambar yang di samping ini dengan sudut-sudutnya, yaitu sudut A, sudut B, sudut C. Sisi yang berada di depan sudut A kita sebut sisi BC atau A. Kemudian sisi yang berada di depan sudut B disebut sisi AC atau B. Lalu sisi yang berada di depan sudut C kita sebut sisi AB atau C. Aturan sinus ini digunakan ketika kita ingin mencari panjang sisi atau besar sudut yang hilang pada segitiga. Rumusnya yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama dari aturan sinus. Diketahui segitiga PQR dengan PR sama dengan 8 cm, QR sama dengan 4 akar 6 cm, dan sudut P sama dengan 60 derajat. Tentukanlah besar sudut PQR. Pertama-tama, masukkan angka-angka yang ada dalam segitiga ini sesuai dengan rumus yang sudah tadi diperlihatkan, yaitu 4 akar 6 per sin 60 derajat sama dengan 8 per sin alfa. Ini kita kalikan silang menjadi 4 akar 6 sin alfa sama dengan 8 sin 60 derajat. Lalu 4 akar 6 ini kita pindahkan menjadi pembagian, yaitu sin alfa sama dengan 8 sin 60 derajat per 4 akar 6. Selanjutnya karena sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, jadi kita masukkan di sini setengah akar 3 juga. Jadi sin alfa sama dengan 8 dikali setengah akar 3 per 4 akar 6. Karena 8 kali setengah akar 3 sama dengan 4 akar 3, langsung saja kita masukin sin alfa sama dengan 4 akar 3 per 4 akar 6. 4-nya dicoret sama dengan akar 3 per 6. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi akar 1 per 2. Karena akar 1 per 2 sama-sama akar, jadi kita ubah lagi menjadi akar 1 per akar 2. Lalu sin alfa sama dengan 1 per akar 2 dirasionalkan menjadi dikali akar 2 per akar 2. Karena 1 kali akar 2 sama dengan akar 2, akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Jadi akar 2 per 2 sama dengan setengah akar 2. Jadi sudut istimewa yang nilainya setengah akar 2 adalah 45 derajat. Jadi besar sudut PQR adalah 45 derajat. Lalu selanjutnya materi yang kedua, yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus digunakan jika diketahui dua sisi dan sudut diantaranya atau 3 sisi. Rumus yang digunakan yaitu rumus untuk mencari sisi dan juga rumus untuk mencari sudut. Untuk rumus mencari sisi sama seperti yang digambar, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 dikali B dikali C dikali cos A dan seterusnya. Lalu untuk rumus mencari sudut yaitu cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 dikali B dikali C dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke contoh soal dari aturan kosinus. Diketahui segitiga ABC dengan sisi AB sama dengan 6 cm, sisi AC sama dengan 3 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Tentukanlah panjang sisi BC. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang sama seperti gambar sebelumnya, yaitu BC kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2 dikali B dikali C dikali cos A. Cos A-nya kan sama dengan cos 60. Jadi kita masukkan aja angka-angka yang tertera di gambar ke rumus tadi. Jadi sama dengan BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat min 2 dikali 3 dikali 6 dikali cos 60 derajat. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 6 pangkat 2 sama dengan 36. 2 dikali 3 dikali 6 sama dengan 36. Dan karena cos 60 sama dengan 1 per 2, langsung aja kita masukin.
Jadi sama dengan 9 tambah 36 dikurang 36 dikali setengah. 9 tambah 36 sama dengan 45. Min 36 dikali setengah sama dengan min 18. Lalu BC kuadrat sama dengan 27. Maka BC-nya sama dengan akar 27. 27 ini sama dengan 9 kali 3. Jadi akar 9 kali 3. Akar 9 sama dengan 3. Jadi 3 akar 3. Maka panjang sisi BC adalah 3 akar 3 cm. Selanjutnya yaitu perbedaan. Jika kita ingin memahami lebih dalam materi aturan sinus dan aturan kosinus, kita harus mengetahui perbedaannya. Yang pertama yaitu hubungan sisi dan sudut. Aturan sinus menghubungkan perbandingan sisi dengan sinus sudut yang berlawanan. Sedangkan aturan kosinus menghubungkan kuadrat sisi dengan kosinus sudut di antara dua sisi lainnya. Yang kedua yaitu penggunaannya. Aturan sinus digunakan ketika ada informasi tentang sudut dan sisi yang berlawanan. Sedangkan aturan kosinus digunakan ketika ada informasi tentang sisi-sisi yang mengapit sudut atau ketika ketiga sisi diketahui. Sinus diketahui sudut B, sudut C, dan sisi C, sedangkan kosinus diketahui sisi AB, sisi AC, dan sudut A. Selanjutnya yaitu hal yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus di sekitar. Yang pertama yaitu menghitung jarak di lapangan. Aturan sinus dapat digunakan untuk mengukur jarak antara dua titik yang tidak dapat dijangkau secara langsung. Misalnya mengukur jarak antara dua puncak bukit yang dipisahkan oleh lembah. Yang kedua yaitu menentukan tinggi bangunan. Dalam situasi di mana tinggi bangunan tidak bisa diukur secara langsung, aturan sinus dapat membantu menentukan tinggi bangunan dengan mengukur sudut elevasi dari dua titik yang berbeda dan jarak antara kedua titik tersebut. Hal yang saya pahami lebih baik dari remedial ini yaitu saya lebih paham cara kapan menggunakan rumus aturan sinus dan kapan menggunakan aturan kosinus. Dan juga hal yang saya rasa masih sulit dalam diri saya yaitu motivasi belajar saya yang kurang untuk lebih mendalami materi. Demikian video remedial saya tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Semoga penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi bisa membantu saya lebih paham dan siap menghadapi soal-soal selanjutnya. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian di dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.